Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 3 Juni 2020 kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi MGBK secara online. Bapak Ibu Guru BK yang saya hormati, perkenalkan saya Mujib. Saya di sini bertugas sebagai host dalam kegiatan diseminasi ini. Untuk selanjutnya saya perkenalkan narasumber yang akan presentasi pada diseminasi pada hari ini. Beliau adalah Bu Febriana Gunarini, Guru BK di SMA 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa, semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Bu Febriana Gunarini untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru BK Kabupaten Mojokerto yang saya hormati, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi peningkatan MGBK Jawa Timur melalui virtual conference siang ini. Langsung saja Bapak Ibu, jadi saya di sini akan menyampaikan hasil atau materi yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan pada workshop Gobuk Jatim Cerdas. Ada beberapa materi Bapak Ibu yang disampaikan pada pelatihan ini. Di antaranya yang pertama adalah materi tentang pembuatan akun atau membuat Webex meeting room. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah materi tentang membuat game. Jadi supaya pembelajaran lebih menarik, kita diajari untuk membuat game dari Microsoft Excel. Untuk selanjutnya materi berikutnya yaitu kita diajari untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Filmora. Nah, Bapak Ibu, materi yang terakhir yang saya dapatkan yaitu membuat media pembelajaran atau pemanfaatan Prezi. Jadi kita diajari untuk membuat bahan presentasi dengan menggunakan Prezi. Pada kesempatan siang ini, saya akan menyampaikan atau nge-share ilmu saya dari pelatihan yaitu dengan membuat Prezi. Jadi di sini langsung saja yang bisa kita siapkan adalah Pak Mujib sudah tampil. Bisa masuk, iya, tampil sudah tampil. Oh ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buka Chrome ya atau di Google. Bapak Ibu langsung bisa ketik prezi.com. Jadi prezi.com ini seperti kita membuat PowerPoint, cuman pada Prezi yang saya sampaikan ini berupa online. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan sinyal atau jaringan yang cukup bagus untuk membuat media pembelajaran kali ini. Di Prezi ini bedanya apa dengan PowerPoint? Tampilannya yang pertama lebih bagus. Jadi mungkin itu kelebihannya. Kalau kelemahannya mungkin karena kita online, jadi butuh jaringan yang harus benar-benar sip untuk bisa membuat Prezi dengan lancar. Nah, setelah kita klik tadi, get started, Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa memilih Students and Education yang ini. Kita klik. Nah, kalau ada muncul tampilan seperti ini ada yang berbayar Bapak Ibu. Kita pilih yang free. Yang sebelah kiri ini free, kita klik continue. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita membuat akun atau email. Mungkin Bapak Ibu sudah punya email masing-masing ya. Jadi di sini first name nama depan kita.
bisa kita isi. Saya misalnya Febriana. Last name, nama belakang kita, Gunarini. Email yang sudah Bapak Ibu punya, ya. Jadi misalnya saya Febriana gitu ya, atau Bapak Ibu sudah punya email, kita masukkan passwordnya di sini. Kita atau kalau sudah punya email tidak perlu membuat, kita langsung bisa masuk ke sini. Sign up with Google. Kita bisa masuk di sini. Tahu ini saya isi dulu email saya. Febriana Gunarini misalnya @gmail.com. Lalu password kita masukkan. Nah, kita bisa masuk di sini. Sign up with Google. Jadi harus sabar ini, semoga nanti jaringannya bisa lancar. Jadi nanti di Prezi ini, karena saya sudah mempunyai email Bapak Ibu, jadi saya sudah pernah membuat. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini kemarin saya buat untuk mengerjakan tugas dari Pak Rahmat Effendi tentang pembuatan Prezi untuk di fitur-fitur rumah belajar. Bapak Ibu bisa melihat ini, menu di atas ini ada create from template. Kita bisa pilih yang ini. Kita memilih template yang sudah tersedia. Jadi meskipun free, tetap kita bisa memilih template-template yang sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu, choose a template or project type. Jadi di sebelah kiri ini ada macam-macam. Ada general, sales and business development, ada marketing, ada education and profit, non-profit. Kita bisa milih di sini, education and non-profit. Nah, kita klik di sini. Ini Bapak Ibu, template yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan masing-masing, ya. Misalnya saya pilih ini. Saya klik di sini. Book and report, ya. Sudah Bapak Ibu, ini ada tanda panah. Ke kanan ini kita bisa explore. Apa sih isinya? Nah, tampilannya seperti ini. Nih, kita klik, ada subtopik lagi di dalamnya. Nah, ada subtopik. Sudah, kalau misalnya template ini kita rasa cocok untuk materi yang akan kita berikan kepada anak-anak, baru kita klik ini, use this template. Ini kita bisa beri titel Bapak Ibu. Misalnya saya ini mau menjelaskan tentang gaya belajar kepada anak-anak. Ya kita beri judul gaya belajar. Atau materi bimbingan dan konseling misalnya. Lalu, who can see this presentation? Siapa yang bisa melihat presentasi ini? Kita buat yang ini. Kita klik yang anyone on the web. Jadi siapa saja yang ada di web ini bisa melihat. Oke, kita klik continue. Pak Mujib masih apa? Lancar ya, terlihat ya? Masih loading ya? Ya, lancar. Baik Bapak Ibu, jadi di kondisi seperti ini ya, seperti pandemi ini, mungkin ini salah satu media yang cocok bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Bisa kita share, nantinya yang bisa kita share adalah link atau URL dari Prezi ini. Ini masih muter-muter Bapak Ibu. Jaringannya, internetnya. Nah, ini sudah muncul tampilannya untuk template book report. Di sebelah kiri, ini memang masih loading ya Bapak Ibu. Di sebelah kiri ini ada, ibaratnya kalau di PowerPoint itu slide ya. Ada beberapa slide. Apakah cuma 4 ini? Tidak Bapak Ibu, jadi bisa kita tambahkan sesuai dengan materi yang kita buat.
Ya, caranya bisa kita tambahkan di sini. Klik topik ini. Nah, masih loading ini Bapak Ibu. Kita bisa melihat di tampilan yang paling awal sebelah kiri ini ada overview. Ya, ini namanya overview. Jadi overview itu adalah jadi tampilan utama, wadahnya ya, tampilan utama. Jadi yang kita melihat awal itu ya di overview seperti ini. Ini sudah muncul sampai 4. Kita mau menambah template berarti kita menambah slide, kita klik yang ini. Tambah ini. Mungkin masih loading, nanti akan bertambah di sini. Oke, caranya untuk kita mengisi materi, langsung saja Bapak Ibu. Nah, ini sudah bertambah tadi template-nya, masih loading. Langsung saja, ya kita klik 2 kali di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, baru ini bisa kita ganti. Misalnya kita menjelaskan tentang tadi apa? Materi kita. Kita beri judul gaya belajar misalnya. Udah. Name of book atau ini bisa kita beri nama kita atau sebagai pengajar ya. Misalnya saya ketik Febriana Gunarini. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Bapak Ibu bisa mengganti font ataupun size sesuai dengan keinginan nanti ya. Di sini ada menunya nanti. Ini ada style, ada insert, ada share. Sudah Bapak Ibu. Misalnya di sini di pertama kali yang mau kita jelaskan itu apa tentang gaya belajar itu. Kita isi dengan misalnya pengertian atau definisi. Nih, pengertian. Lalu untuk yang kedua, bisa kita isi, maaf ini tadi urut ya Bapak Ibu, 1, 2, ini tadi karena menambah slide, jadi kita tetap mengikuti alurnya. Ini ada tali apa istilahnya yang sambung menyambung ini. Jadi nomor 2 berarti ya di sini. Kita sesuaikan ya. Misalnya nomor 2 tentang ciri-ciri misalnya. Kita mau ciri-ciri gaya belajar. Nah, lalu yang ketiga bisa ini misalnya kita berikan tipe gaya belajar misalnya. Oke. Sudah, dan seterusnya sampai berapa slide yang kita butuhkan. Kalau sudah, baru kita isi atau subtopik berikutnya. Jadi di sini tadi kita sudah pengertian, kita klik dua kali lah, sudah muncul Bapak Ibu. Ini. Pengertian gaya belajar adalah misalnya. Kita klik di sini. Gaya belajar adalah misalnya bla 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 gitu ya. Nah, kalau sudah kita bisa kembali lagi. Misalnya ini ada zoom out ini, okay. Ini pengertiannya bisa kita tambahkan di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya dari berbagai tokoh, kan macam-macam mungkin gaya belajarnya. Menurut Profesor Nanang Masrur Habibi, gaya belajar itu apa? Bisa ditambahkan di sini misalnya. Menurut Siti Palupi, gaya belajar itu apa? Bisa ditambahkan di sini. Okay. Terus Bapak Ibu misalnya kepingin menambahkan gambar. Ada menu insert di atas yang tengah ini. Bisa kita klik insert, kita tambahkan image. Nah, di sebelah kanan sudah ada image free ya Bapak Ibu, bisa mengambil di sini. Atau kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai gambar-gambar yang ada di
laptop atau di flash disk kita, bisa kita ambil di situ. Saya contohkan ambil yang dari sini ya, yang free ini ya. Sudah, tinggal kita klik aja, misalnya gambar ini akan muncul di sini. Nah, ini masih muter-muter. Jadi gambar atau image yang sesuai dengan materi kita. Nah, ini sudah tampil ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya ini gambarnya pen-pennya gaya belajar seperti itu. Oke, kalau sudah kita kembali lagi. Zoom out. Nah, kembali ke overview. Sudah, kita lanjut misalnya seterusnya dan kembali ke sampai ke tipe gaya belajar misalnya. Gaya belajar ini kita ketikkan tadi tipe gaya belajar. Misalnya menurut siapa di sini bisa ditambahkan gaya belajar itu ada 3. Loh ini kok ada 5? Nggak apa-apa, bisa kita hapus nanti ya. Jadi misalnya gaya belajar yang pertama tipe apa? 1 misalnya visual. Nah, ketik di sini. Yang kedua, gaya belajar tipe auditori misalnya. Lanjut yang ketiga. Sorry. Ini. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik misalnya. Ini sudah tidak kita perlukan, ya bisa kita hapus Bapak Ibu. Enggak apa-apa, kita hapus saja misalnya. Ya. Enggak apa-apa. Dan seterusnya, seperti itu. Lalu bisa kita klik untuk pengertiannya di sini tipe gaya belajar visual, kita klik di sini akan muncul seperti ini, ada subtopik lagi. Kita ketikkan di sini, tipe gaya belajar visual itu apa misalnya. Dan seterusnya. Oke, kita kembali. Sudah, berikutnya juga sama auditori sampai kinestetik. Nah, mungkin kalau sudah ada gambar-gambar seperti ini tidak perlu. Atau Bapak Ibu kepingin mengganti gambar yang sesuai tadi. Ini tadi kinestetik. Terus seperti apa pengertiannya kinestetik itu? Misalnya kinestetik adalah gaya belajar dengan moving, gerak dan sebagainya seperti itu. Kita kembali lagi ke zoom out. Kalau sudah kembali ke overview Bapak Ibu, jadi selalu kita untuk tampilan awal kembalinya kita klik ke overview seperti ini. Oke, sampai di sini katakanlah ini tadi sudah selesai materi kita. Untuk yang terakhir, karena sudah selesai ya, kita bisa untuk istilahnya apa ya, melihat atau preview hasil yang sudah kita buat ini tadi. Bisa di sini ya, preview seperti ini. Kalau sudah, ini bisa kita bagikan kepada peserta didik kita. Caranya dengan kita klik menu share yang ada di atas Bapak Ibu. Yang deretannya style, insert, dan share ini. Nah, kita pilih yang view link. Ini. View link. Kalau sudah, kita create new link. Nah, ini viewers ini siapa yang mau kita berikan materi ini kepada siapa. Misalnya materi gaya belajar ini mau kita sampaikan kepada kelas 10 MIPA 1. Kita ketik aja di sini. Baru kita klik create link. Nih, dengan otomatis link ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Jadi ini https://prezi.com ini. Link inilah yang akan kita sampaikan atau kita kirimkan kepada peserta didik kita. Tinggal kita copy ini aja. Kita copy atau kita salin, sudah bisa kita sampaikan di grup WA atau grup apa saja yang terkait dengan pokoknya bisa tersampaikan kepada peserta didik kita. Jadi sudah seperti itu Bapak Ibu tahapannya untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan Prezi.
Bagaimana Bapak Ibu? Mudah ya? Nanti silakan bisa dicoba di rumah. Kalau misalnya sudah longgar, bisa latihan. Di sini saya juga sama-sama belajarnya Bapak Ibu. Jadi untuk kesempatan kali ini, sementara saya bisa menyampaikan untuk materi Prezi dulu. Untuk mungkin di lain kesempatan bisa kita sharing lagi tentang materi-materi lain yang sudah saya dapatkan selama pelatihan. Oke, mungkin cukup sekian dulu penyampaian hasil pelatihan saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Mujib selaku host. Alhamdulillah, terima kasih Bu Febri sudah menyampaikan materinya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan untuk lambaikan tangan. Saya beri kesempatan satu penanya saja karena waktu tidak memungkinkan. Apabila masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa kita bahas di lain kesempatan atau bisa langsung ke WA ke Bu Febri. Baiklah, Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kegiatan diseminasi MGPK secara online. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Saya selaku saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.